yang ada di video itu? Timbunan sampah di TPS Bantar Gebang. Berapa gambarannya seperti apa? Tingginya sampai sekitar gedung 16 lantai. 16 lantai gedung. Sampahnya ya. Iya. Oke. Sekarang berapa ton rata-rata per hari masuk sampah ke TPST Bantar Gebang? Berapa ton? Kok bisa sih ada satu wilayah yang luasnya berapa hektar? Ada yang nyatet? Bantar Gebang 15 hektar, 16 hektar, 17 hektar. Apanya tuh tadi Kak? Luasnya. Luas wilayah TPST. TPST ini kepanjangannya tempat apa? Pembuangan sampah. Apa T-nya? Terpadu. Ya, TPST Bantar Gebang. Ada yang nyatet berapa luasnya? Nggak ada. 110,3 hektar kalau dari Oke, 110,3 hektar. Oke, kita sekarang belajar matematika dikit. Hekto itu berapa? Kan kalau dari tangga ukuran itu ada kilo, deka ya. Apalagi hekto baru ke meter atau berarti hekto itu berapa? Hektar itu berarti ini artinya hektare. Ya, 1 are sama dengan 100 meter. Hektar itu adalah 1000. Berarti kalau hektare 1000 kali 100 lah ya, kurang lebih gitu ya. Ya kan? Berarti ada 100.000 meter. Ada yang bisa ngebayangin nggak kira-kira 100.000 meter itu dari mana ke mana? Dari rumah saya di Cakung. Rumah saya itu di Cakung sampai ke sini kalau Google Map itu 31 kilo. Oke? Ini udah bisa bergeser ya. 31 kilometer. Berarti ada 31.000 meter. Berarti masih kurang tuh. Cakung Depok masih luasan Bantar Gebang. Oke, berarti pertanyaannya, sebanyak apa kira-kira sampah di Bantar Gebang bisa sampai 16 lantai dengan luasnya 110 hektare? Berapa perharinya masuk sampah yang ke Bantar Gebang? Coba searching. Saat ini berapa? Yang masuk ke Bantar Gebang setiap harinya. Bantar Gebang setiap harinya 7.500 sampai 7.800 ton per hari ya. Oke. Coba kita rubah ke kilo. 1 ton berapa kilo? Hah? 1 ton berapa kilo? 1.000 kilo. Berarti per hari sampah yang masuk ke Bantar Gebang adalah sampai berapa kilo? 7.500.000
7.500.000 kilo sampai 7.800.000 kilo per hari dari Jakarta masuk ke Bekasi. Ya, dititip di Bekasi, numpuk sampai bisa jadi 16 lantai. Ya, bikin hotel ya. Hotel sampah. Oke, kita namakan sekarang Bantar Gebang sebagai hotel sampah. Pertanyaannya, apa yang harus kalian pertanyakan dari sini adalah kok bisa? Kenapa kira-kira? Karena rakyatnya kurang. Sama, oke, kita tulis. Kenapa? Kok bisa sih sehari orang Jakarta mengirim sampah ke Bekasi, dan orang Bekasinya sendiri ya, berarti kalau di Bantar Gebang mungkin itu mengirim sampah ke Bantar Gebang 7.500 kilo sampai 7.800 kilo. Kok bisa? Pertama, kira-kira kenapa? Hah? Masyarakat kurang apa? Kurang peduli. Kemudian apa? Terlalu banyak penggunaan plastik. Ada lagi? Ada lagi? Sampah ini sumbernya dari mana? Dari manusia atau masyarakat. Ya. Lalu kok bisa muncul 16 lantai gedung sampah atau hotel sampah di Bantar Gebang? Ya, tadi salah satunya kurang peduli dengan sampah. Kemudian terlalu banyak penggunaan sampah. Ya. Poinnya adalah sebenarnya kenapa bisa terlalu banyak sampah? Karena kalau balik lagi ke definisi sampah, sampah adalah definisinya yang saya kasih di classroom. Sampah adalah sisa kegiatan manusia. Ada lanjutannya? Nggak ada? Ada apa? Baik dari proses produksi ataupun konsumsi. Nah, kuncinya adalah di sini. Kenapa bisa banyak sampah dan akhirnya membuat manusia membangun sebuah hotel bernama Bantar Gebang, tapi dia hotelnya hotel sampah? Karena manusia modern itu memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Ada satu sifat di manusia modern yang namanya konsumerisme. Konsumerisme yaitu sifat konsumtif yang selalu pengen mengkonsumsi apapun lah intinya. Nah, setiap konsumsi akan memunculkan permintaan. Setiap permintaan dipenuhi oleh produsen. Makanya produksi itu simpelnya gini, pabrik membuat sesuatu itu harus terjual, maka dibuatlah iklan. Orang akan tertarik. Permintaan tinggi, produksi akan ditinggikan. Pertanyaannya, limbahnya apa? Kurang lebih gitu. Ya. Nah, jadi sampah itu berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Ya. Termasuk kalau di generasi kalian mungkin akan ada istilah FOMO. Ya.
termasuk FOMO itu adalah bagian dari upaya biar orang tetap ada dalam lingkaran konsumerisme ini. Ketika kamu takut ketinggalan tren, kamu memilih untuk membeli sesuatu yang tren itu sebenarnya walaupun kamu nggak butuh itu gitu, hanya untuk memenuhi rasa ingin kamu supaya nggak dibilang kuno aja. Padahal kamu nggak butuh. Akhirnya kepake nggak? Kalau nggak kepake jadi apa? Jadi setiap keinginan manusia dan ya, manusia itu keinginannya tidak terbatas alias berlebih akan berakhir di sini. Gitu ya. Kita bisa belajar dari tubuh kita. Kita bisa belajar dari tubuh manusia. Kamu butuh makan itu 3 kali sehari atau butuh makan ketika lapar aja? 3 kali sehari, oke. Ketika lapar, oke. Sekarang 3 kali sehari kamu butuh makan. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika kamu sudah makan nih BG nih, jam 9 nanti istirahat, jam setengah 10 istirahat, jajan nggak? Kamu butuh nggak sebenarnya itu? Kamu nggak kenyang kan? Kemudian kamu dikasih yang bergizi, yang sesuai dengan takaran gizi sesuai usia kamu. Kamu jajan di depan, misalkan ada cakwe, ada usus goreng dan lain sebagainya. Pertanyaannya, tubuh kamu butuh itu nggak? Kemana mereka akan disimpan? Mereka akan dibuang melalui urin dan feses. Segala sesuatu yang berlebihan yang kamu konsumsi itu akan menjadi sampah, namanya urin dan feses. Kalau urin dan fesesnya diproduksinya terbatas, ya kelebihan racun yang harusnya keluar itu akhirnya disimpan di dalam tubuh. Makanya ada disebut dengan, kalau di dalam tubuh manusia, sampah metabolisme. Kalau sampah metabolisme ini menumpuk di tubuh manusia, ini yang akan menyebabkan mereka mudah sakit. Jadi sampah itu diawali dari keinginan dan kegiatan manusia. Itu ya. Itu poin pertama. Kemudian sebenarnya ada yang ngikutin nggak belakangan ini isu tentang Bantar Gebang mau diapain? Lagi rame tuh Pak Presiden Prabowo udah bilang ini Bantar Gebang akan dijadikan apa? Gitu. Nggak ada. Pak Prabowo bilang Bantar Gebang akan dijadikan sumber energi listrik. Jadi kalau kalian tahu di Swedia ataupun di Denmark, itu sampah itu sudah didaur ulang dengan sangat ramah lingkungan dan pembakarannya itu jadi sumber pembangkit listrik. Mereka tidak mengandalkan batu bara, mereka tidak mengandalkan angin, mereka tidak mengandalkan air, mungkin mengandalkan itu, tapi sebagian besar juga dari sampah. Bahkan mereka mengimpor, nyari negara yang kelebihan sampah untuk dibeli sampahnya ke negara mereka. Nah, Pak Prabowo sudah mencetuskan statement itu. Semoga berhasil lah ya. Oke. Selanjutnya, kalau dari sumbernya, kalau dari tempat dihasilkannya sampah, ada berapa jenis sampah? Atau ada berapa jenis sampah yang kalian ketahui? Apa aja? Ada 6. Basah, kering. Oke. Apa lagi? Sampah rumah tangga. Abu. Sisa pembakaran ya. Sampah perkantoran. Perkantoran, rumah tangga. Sampah manusia. Sampah manusia apa tuh? Sisa dari pencernaan manusia, contoh gas daun dan Ya, sampah biologis ya. Industri biologis, misalkan kotoran ayam itu kan sampah biologis. Hah? Pak, tapi di videonya emang kayak gitu Pak, sama manusia. Sama manusia? Ya, Ada di video. sebenarnya di sumber lain juga disebutkan kayak kotoran sapi juga sampah. Ya, jadi kan ada sampah manusia, sampah hewan. Kita bikin aja ini sampah biologi, sampah medis. Bangkai binatang itu biologis, sampah medis. Apa? Pasar ya. Sebenarnya dia bisa masuk ke industri nih. Sama konsumsi.
konsumsi. Sampah selokan. Sampah alam. Udah mulai. Oke, sekarang saya akan bagi materinya, nanti kamu bisa cek di Google Map. Google Map. Google Classroom dan itu aja ya. Dan Google Maps siapa, Pak? Google Classroom dan Google itu dan buku. Saya buku. Karena saya harus jelasin cepet nih. Ya, karena saya memang kalau di awal tahun selalu susah masuk kelas. Kakak kelas kalian aja satu semester cuma 4 kali saya masuk. Jadi ya dimaklumin aja ya. Oke, jenis sampah itu kalau dari sumbernya, pertama ada rumah tangga, yang kedua ada perkantoran, yang ketiga ada industri. Ya, industri itu termasuk rumah sakit di dalamnya. Ya, pabrik, ya, industri dan lain sebagainya. Pabrik, rumah sakit, pasar, yang ada maret-maretnya gitu ya. Itu sampah industri. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya, sampah itu ada sampah padat, ada sampah cair, ada sampah gas. Padat contohnya apa? Sisa makanan plastik. Sisa makanan, plastik, botol, logam, kain. Ya. Cair contohnya apa? Selimbar rumah tangga, ya, bekas deterjen, pewarna makanan, minyak jelantah, sisa infusan. Apalagi? Sampah gas apa? Sampah kendaraan, ya. Sisa pembakaran. Kalau orang Depok bilangnya apa? Nabun. Nabun bukan nabung ya. Orang Depok semua kan nggak tahu nabun. Aku orang Prancis katanya. Nabun ya. Itu masuk ke gas. Oke, berdasarkan sifatnya ada ya organik, kemudian ada anorganik. Kalau B2 mah haram. Buatnya B2 ini B2 apa B3, Pak? Sama B3 bayar. Kalau yang B2 ini B3 semua dan non B3 sama bisa diolah. Tapi itu ya, Pak. Bapak mau di ya. Iya, betul banget. Ya. Mas mau pakai dua, Pak? Pakai dua jari. Ya, Pak. Ya, bisa tahu. Pak, geser, Pak. Pak, bantuin. Pak, Pak, gini, Pak. Gini, Pak. Gimana, Pak? Bapak dikasih pakai warna merah. Biru, Pak. Yang ketiga B3 atau limbah berbahaya. Iya. Ya, organik itu sifatnya berapa? Degrade. Kamu harus ngerti istilah ini, biodegradable. Yang dapat diurai oleh alami, oleh lingkungan. Contohnya apa? Magonnya sisa makanan. Sisa makanan diolah oleh Maggot. Sisa makanan, kulit buah, daun kering, apalagi? Nah, sampah pasar ada di sini biasanya, gitu ya. Tukang sayur yang sampahnya sayurnya nggak laku jadi busuk, degradable. Apalagi? Kulit bawang merah, kulit bawang putih. Ya itulah semua, ya. Termasuk tadi kotoran hewan, kotoran manusia sebenarnya dapat diurai apa tidak? Tidak. Bisa. Ya, tapi memang
kotoran manusia, kotoran kucing tidak baik untuk jadi pupuk. Kotoran anjing tidak baik untuk jadi pupuk. Kenapa yang bagus itu kotoran kambing sama kotoran sapi? Karena mereka itu cuma makan rumput. Ya. Jadi katanya kalau ada rumput, kalau ada tai di rumput, terus kambingnya makan tai itu gimana Pak? Kata Eca. ya keluar lagi jadi tai. Kalau kotoran manusia itu bermanfaat buat lele. Kalau kalian mah kayaknya nggak bakal yang ngalamin BAB di bawahnya kolam. Kalau masih yang punya kampung masih ngalamin. Kalau istilah kita dulu namanya WC helikopter. Kenapa? Kenapa WC helikopter? Karena dari pematang sawah itu, jadi ini tanah, di sini ada jembatan dari kayu dikit, di sini ada WC-nya yang cuma ditutupin pakai karung biasanya atau kain atau kayu apapun itulah. Kemudian bawahnya itu langsung kolam. Entah itu isinya lele, entah itu nila, apapun itu. Ya enggak, jaraknya jauh. Ya nggak apa-apa. Tapi gini, kalau lele yang di restoran di pecel lele itu lele ternak, enggak begitu makannya, dikasihnya ayam yang mohon maaf ya, bukan tiren juga sih sebenarnya, nggak laku gitu dibeli, atau ususnya jeroannya nggak laku diolah, di itu sisa makanan manusia diolah, nggak makan kotoran manusia. Kalau yang mungkin zaman dulu yang belum diternak begitu. Jadi kalau kamu BAB itu akan ada bunyinya plung langsung. Iya, pengalaman karena saya masih ngalamin zaman itu. Saya masih ngalamin kalau mau mandi itu harus gerek air dulu, harus pompa dulu. Saya masih ngalamin. Kalau kalian mungkin udah enggak. Ya, itu Ya. Ya. Oke, balik lagi. Sekarang ke sini anorganik berarti dia non biodegradable, kebalikannya ya. Contohnya apa? Plastik, kaca, kaleng, kertas, botol minum, styrofoam dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang tidak bisa diurai dengan cepat itu oleh si tanah. Oke, yang ketiga B3 atau sampah beracun. Biasanya ini sisa industri. Termasuk di dalamnya itu bekas di rumah sakit, limbah-limbah rumah sakit. Gitu ya. Apa limbah rumah sakit? Nah, ini nanti kita bahas ke limbah medis. Kalian harus tahu tentang limbah medis. Apa contohnya limbah medis? Ya, nanti ada jenis yang ada. Kalau limbah medis itu ada sampah domestik namanya. Jenisnya ini harus tahu karena kalian kelas 11 PKL ya. Jangan sampai di rumah sakit itu nggak boleh kamu masukin sampah infeksius. Jadi setiap jenis sampah itu ada tempat sampahnya masing-masing, dan itu kamu nggak boleh salah masukin. Karena nanti pengolahannya beda. Ada sampah domestik, kemudian ada sampah infeksius, kemudian ya ada benda tajam, kemudian ada radiologi, oh ya radioaktif ya. Satu lagi jaringan tubuh ya kalau nggak salah ya. Oh farmasi sama jaringan tubuh. Oke. Nah, limbah medis itu ada ini, ada kurang lebih ada 6 yang harus kalian tahu yang nanti kalian akan ketemu di rumah sakit. Yang pasti akan sering kalian ketemu itu adalah sampah domestik, sampah infeksius, benda tajam. Kemungkinan farmasi lah. Nanti di rumah sakit kalian akan banyak nemu ini. Kalau sampah domestik itu sampah-sampah yang berkaitan dengan urusan administrasi rumah sakit, perkantoran, kertas,
plastik, pulpen, makanan, cemilan si perawatnya, bungkus makanan yang dikasih oleh keluarga pasien. Nah, kan biasanya ada tuh kalau pasien mau pulang, ucapan terima kasihnya ngasih Black Forest misalkan gitu ya. Terus ini untuk perawat-perawatnya, makasih ya udah jagain anak saya misalkan. Nah itu kan sampahnya, nah itu maksudnya sampah domestik gitu ya. Kalau sampah infeksius adalah sampah-sampah yang sudah terkena cairan pasien. Cairan pasien itu bisa air liur, bisa ingus, bisa darah, bisa nanah, bisa feses, bisa urin. Contohnya apa? Kalau ganti perban ya, perbannya ada darahnya. Walaupun bekas perban tapi perbannya nggak ada darahnya Pak, berarti itu nggak infeksius dong, tetap dianggap infeksius. Jarum bekas infus itu infeksius tapi jenisnya yang tajam, apalagi itu ya. Termasuk linen pasien itu dianggap infeksius, makanya penanganannya beda. Tapi kalau linen kan bisa dipakai ulang, nggak dibuang, nggak dibakar ya. Itu akan dibersihinnya secara khusus. Jadi sebelum masuk mesin laundry itu biasanya ada pembersihan lewat kimia dulu kalau sifatnya kain kayak begitu. Nah kalau kayak kasa dan lain sebagainya, kapas, itu kan sekali pakai, itu akan langsung dibuang. Biasanya dibakar lah intinya gitu ya. Bisa dibakar di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. Kemudian ada benda tajam. Benda tajam itu apa contohnya? Needle, squid ya, jarum suntik, ya, gunting biasanya bisa dipakai ulang, nggak dibuang ya. Kalau sekalipun itu gunting bedah, dia masuknya benda tajam infeksius tapi bisa reuse, dipakai ulang, makanya nggak langsung dibuang, disterilisasi. Kalau yang sekali buang itu contohnya yaitu suntikan, benda tajam, apalagi selang makan, selang pipis, itu infeksius ya. Tapi itu nggak tajam, infeksius. Kalau yang tajam itu tadi. Nah kemudian kalau radioaktif itu biasanya bekas adanya di ruang radiologi lah, atau di ruang kemoterapi. Kalau kamu ada kesempatan nanti PKL atau ada kesempatan kamu melihat pasien lagi kemoterapi, perhatiin cairan infusnya pasti beda, warnanya lebih pekat, itu lebih panas, lebih sakit lah intinya, karena mengandung zat-zat radioaktif ya. Kalau enggak ada di ruangan radiologi, nah itu cara buangnya juga beda. Dikit lagi 2 menit lagi.